Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas part 2 mengenai Coordination Mechanism in Asia pada buku The Practice of Industry, di mana kelompok 6 terdiri dari 4 orang mahasiswa. Yang pertama adalah saya, atas nama Kisna, sebagai pemateri pertama. Kedua adalah Tinkan Olivia sebagai pemateri kedua. Kemudian Nurfadila Safa Pasandres sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir adalah Muhammad Mario Arandi. Adapun pembahasan kali ini kita akan membahas 4 bab. Yang masing-masing orang itu membahas 1 bab. Untuk efisiensi waktu, saya akan langsung masuk pada materi saya. Jadi, saya akan membahas mengenai Korean Evolving Business Government Relationship. Sebelumnya, saya akan memperlihatkan bagian pembahasan yang akan dibahas pada bab ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian bagian 2, 3, dan 4 ini adalah serangkaian peristiwa yang terjadi pada tahun 1960-an, 1970-an, dan 1980-an. Hingga akhirnya kita sampai pada tahap kesimpulan dan juga rekomendasi untuk negara-negara SSA atau Afrika Sub-Sahara. Baik, kita langsung masuk saja pada bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini kita akan melihat bagaimana proses perkembangan dari negara Korea Selatan sendiri. Jadi, kebangkitan Korea Selatan ini dari salah satu negara yang termiskin pada awal tahun 1960-an ini menjadi sebuah peristiwa yang jarang terjadi pada sejarah Bank Dunia. Mengapa tidak? Hal ini karena adanya kenaikan produk nasional bruto per kapita dari yang hanya sebesar $82 menjadi $25.977 pada tahun 2013. Dan hal ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dan bisa menjadi sebuah kisah penghapusan kemiskinan dan pembangunan ekonomi yang dramatis. Korea Selatan telah memperoleh pembangunan ekonomi meskipun ada hambatan yang banyak, mulai dari konflik antar negara, kemudian kekurangan sumber daya baik modal dan sumber daya alam, serta beberapa masalah kemiskinan lainnya. Yang bisa dikatakan ini tidak jauh berbeda dengan masalah yang dihadapi oleh negara berkembang pada abad 21. Baik, selanjutnya pada tahun 2010 ini Korea Selatan bergabung dengan Komite Bantuan Pembangunan atau yang disebut DAC, yang merupakan organisasi untuk kerjasama ekonomi dan pembangunan yang menjadikannya aktif di panggung dunia dengan berbagai pengalaman sendiri tentang pembangunan sosial, ekonomi, dan juga politik kepada negara berkembang melalui bantuan asing. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh, kita perlu melihat sejarah bagaimana Korea sendiri. Yang kita ketahui bahwa Korea sendiri itu juga pernah mengalami masa penjajahan yang dilakukan oleh Jepang dan juga konflik antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Namun, Korea Selatan ini mampu membuat sebuah transisi dramatis dari kasus tanpa harapan menjadi kasus yang sukses. Hal ini yang masih bisa kita katakan relevan dengan kasus negara berkembang pada abad ke-21 untuk melihat bagaimana pembangunan dan pengentasan kemiskinan tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada bagian kedua dari pembahasan bab ini mengenai bagaimana mengatasi tantangan yang tidak dapat ditanggulangi dengan negara berkembang untuk industrialisasi yang cepat. Jadi, Jepang ini menjajah Korea selama kurang lebih hampir 35 tahun, yang mana Korea tentu saja mengalami ketimpangan ekonomi yang sangat parah. Korea ini dipaksa untuk menyediakan bahan mentah, produk pertanian ke Jepang, serta jalur kereta api menuju Korea dan transportasi lainnya itu yang diarahkan untuk upaya perang Jepang melawan Cina.
Namun ada sebuah titik harapan yang baik pada November 1943 saat terlihat ada hilal berakhirnya Perang Dunia Kedua, di mana para kepala pasukan sekutu ini, baik dari Amerika, kemudian dari Inggris, dan juga dari Cina ini bertemu di konferensi Kairo untuk membahas bagaimana kelanjutan koloni Jepang ini akan menjadi manusia tua saat perang berakhir, dan mereka akhirnya memutuskan bahwa Jepang ini harus kehilangan semua wilayah yang dijajahnya dan Korea harus merdeka. Selanjutnya, pada awal Agustus 1945 ini, pasukan Uni Soviet ini kembali menyerbu mercuari sesuai dengan kesepakatan konferensi Yalta pada Februari 1945, di mana pasukan Uni Soviet ini tiba di Semenanjung Korea setelah mendengar kabar kekalahan Jepang. Tidak mau kalah, maka Amerika Serikat juga tiba pada Semenanjung Korea karena dia khawatir bahwa Uni Soviet ini dapat membuat negara Korea menjadi sebuah negara yang komunis. Hal inilah yang menyebabkan sampai sekarang negara Korea ini terbagi menjadi dua, yaitu negara Korea Utara dan negara Korea Selatan. Pada tahun 1948, setelah dua pemerintahan sementara ini tidak dapat menyetujui satu negara bersama, maka pada Korea Selatan mereka mengadakan pemiluhan dengan presiden pertama yang terpilih adalah Presiden Lee Syngman, dan sementara untuk Korea Utara ada perdana menteri yang bernama Kim Il Sung. Kemudian mereka terjadilah pertempuran antara kedua negara ini yang tentu saja tidak hanya memakan korban jiwa baik dari warga sipil dan tentara ataupun militer, namun kerugian material yang diciptakan juga sangat banyak bagi kedua belah pihak. Setelah kehancuran Perang Korea, ekonomi Korea Selatan ini semakin hancur. Bahkan GNP-nya ini berada pada titik yang sangat terendah dalam sejarah yang pernah ada. Ditambah lagi keberadaan Presiden Ri yang terpilih ini tidak mampu mengatasi atau mengeluarkan Korea dari ekonomi kemiskinan, dan juga ditambah skandal kolusi antara politisi dan juga bisnis. Setelah itu ada sebuah kejadian yang dikatakan hampir sama dengan di Indonesia, yaitu pada saat masa pemerintahan Soeharto, di mana mahasiswa itu menuntut sebuah keadilan atas kematian seorang mahasiswa di Korea. Kemudian akhirnya mereka mendatangi atau memaksa presiden untuk mengundurkan diri. Akhirnya pada tanggal 26 April 1960, Presiden Ri ini resmi mengundurkan diri dan pergi ke pengasingan. Setelah itu terpilihlah presiden kedua yang bernama Yu Po-san yang menggantikan pemerintahan sebelumnya. Namun pada saat pemerintahan ini rezim Yu Po-san ini harus menerima perubahan yang besar dalam pemerintahannya menjadi sistem parlementer, di mana ditunjuk seorang Chang Myon sebagai Perdana Menteri. Namun ketidakstabilan politik dan ketidakstabilan politik yang hebat terus berlanjut, sehingga rezim ini juga tidak mampu membawa ekonomi Korea menjadi lebih baik. Selanjutnya ada sebuah kudeta militer yang dilakukan oleh Mayor Jenderal Park Chung-hee yang mengatakan akan membawa swasembada ekonomi dan kemakmuran untuk mengakhiri kemiskinan di negara Korea Selatan. Dengan dua poin penting yang diumumkannya, yang pertama adalah menciptakan negara pembangunan yang komprehensif untuk memimpin proses pembangunan ekonomi, dan yang kedua adalah transformasi SDR dari korupsi dan ikatan pribadi menjadi kemitraan kerja dengan hubungan formal. Selanjutnya kita masuk pada subbab dari bagian kedua ini. Yang pertama, bagaimana perkembangan pada tahun 1960-an ini.
Perkembangan pada tahun 1960-an sampai 70-an ini dicirikan sebagai komprehensif, di mana karena tujuan utamanya itu adalah pembangunan ekonomi, sementara tujuan lain dari pemerintah termasuk seperti keamanan sosial dan juga pelayanan tetap menjadi tujuan sekunder dari pemerintahannya. Ada langkah awal yang dilakukan oleh presiden terpilih, yaitu Presiden Park, dengan menata kembali pemerintahan pembangunan sebagai prioritas utama. Di sini ada beberapa ciri khas pembangunannya, yaitu pertama, penyediaan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan yang komprehensif atau FYEDP, atau biasa diartikan sebagai rencana pembangunan ekonomi 5 tahun. Kedua adalah memimpin sektor swasta dengan dukungan langsung, termasuk akses modal dalam negeri, bantuan luar negeri, dan juga teknologi. Dan yang terakhir adalah pendisiplinan sektor swasta, baik itu melalui kontrol perizinan, pajak, dan juga audit. Selanjutnya pada bagian 2, kita akan membahas bagaimana FYD ini dengan perkembangan kebijakan industri. Kita ketahui bahwa penyelenggaraan FYD ini pada tahun 1960 ini dilakukan hingga 2 kali, yang mana pada pertama ini diumumkan pada tahun 1961 dan mulai berlaku pada tahun 1962 sampai 1966, di mana tujuan utama adalah menciptakan ekonomi yang mandiri dengan mengubah sektor agraris menjadi sektor industri dengan mengamankan sumber daya, memperluas industri pasar dan juga manufaktur. Dan hal ini terbukti dengan adanya pencapaian dari harapan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan adalah sebesar 71%, namun pada realitanya ini meningkat sangat banyak, bahkan pertumbuhan rata-rata berada pada level 8,9% dan sektor manufaktur tumbuh hingga 29,2%. Sementara FYEDP kedua itu berfokus pada sektor ekspor, di mana industrialisasi berorientasi ekspor dipilih sebagai strategi pembangunan Korea Selatan berdasarkan fakta bahwa Korea Selatan membutuhkan modal asing untuk pembangunan. Di sini dikatakan bahwa FYDP kedua ini terbukti berhasil daripada FYDP yang pertama, karena produk sektor manufaktur ringan termasuk tekstil, pakaian, alas kaki, kayu, dan sebagainya itu memimpin posisi ekspor. Bahkan mereka sampai pada pasar as yang terbuka lebar untuk impor asing tersebut. Next, kita masuk pada bagian 3, di mana ini berhubungan dengan mengubah hubungan negara bisnis atau mengubah SBR atau State Business Relationship. Pada bagian 3 ini, kepemimpinan Park yang dipelopori oleh General Park ini berusaha bagaimana untuk mengubah SBR yang dimana semula negara akan menjadi mitra dominan dan bisnis akan digunakan dengan wortel dan tongkat, di mana di sini kita yang dimaksud wortel dan tongkat itu adalah wortel sendiri adalah dukungan langsung, sementara tongkat ini adalah sebuah kontrol terhadap bisnis swasta. Ukuran paling dramatis dari yang menandai perubahan kualitatif dalam SBR adalah tuduhan akumulasi kekayaan gelap terhadap setelah kudeta militer pada 16 Mei 1961, di mana setelah 12 hari setelah kudeta, Dewan Tertinggi Rekonstruksi Nasional ini mengumumkan bahwa tuduhan tersebut harus diselidiki dan dieksekusi, dan para pejabat-pejabat yang korup dan sebagainya itu akhirnya mereka mengalami mendapatkan hukuman yang setimpal. Tuduhan
Tuduhan tersebut juga menargetkan politisi dan pejabat pemerintah. Maka mereka dituntut dengan nada moralistik yang kuat dengan pesan bahwa politisi yang bahkan terpilih secara demokrasi ini juga bisa berkesempatan untuk mendapatkan tuduhan akumulasi kekayaan gelap ini. Penuntutan yang cepat dan tegas dari atas tuntutan tersebut mengirimkan pesan bahwa politik tidak akan, maksud saya korupsi itu tidak akan ditolerir dan SBR ini akan berubah menjadi kemitraan yang produktif berdasarkan hubungan kerja, bukan berdasarkan hubungan pribadi dan korupsi, serta negara berkembang akan bertanggung jawab. Selanjutnya pada bagian 4 di sini akan membahas bagaimana bisnis swasta ini sampai terpilih menjadi suatu kemitraan yang potensial. Di mana sebelumnya Presiden Pat ini dia menentukan siapa yang harus dipertimbangkan sebagai mitra utama dalam pembangunan ekonomi. Sebelum memutuskan mitra-mitra tersebut, ada tiga bisnis yang dieliminasi. Yang pertama di sini adalah perusahaan multinasional atau MNC, di mana di sini dilatar belakangi oleh sejarah lama, di mana pemerintahan Korea Selatan itu tidak ingin membuka luka lama dengan bekerja sama dengan masyarakat asing. Artinya di sini Korea Selatan ini tidak sepenuhnya percaya kepada lembaga asing. Yang kedua adalah BUMN, di mana faktor penolakan BUMN ini adalah karena citra bahwa BUMN ini merupakan ladang subur bagi kegiatan korupsi, kolusi dan nepotisme dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah UKM, di mana alasannya karena UMKM ini dipandang sebagai mitra yang belum efektif. Akhirnya, bisnis domestik swasta besar dipilih sebagai bisnis yang layak untuk negara berkembang Korea Selatan. Di sini ada sebuah kutipan yang dikatakan oleh Amsden bahwa berpendapat bahwa keputusan negara berkembang Korea Selatan untuk memelihara perusahaan domestik adalah kunci untuk pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Selanjutnya, pada slide ini, kita masuk pada sebab baru, yaitu pada tahun 1970-an, mengenai kemitraan pengembangan negara bisnis yang kuat dalam HCI. HCI ini dapat diartikan sebagai pergerakan industrialisasi besar dan kimia, atau Heavy and Chemical Industrialization. Setelah hanya satu dekade pembangunan ekonomi yang pesat, yang dipimpin oleh EOI, atau industrial berorientasi ekspor dengan struktur manufaktur ringan, pemerintah Korea Selatan ini akhirnya mengumumkan sebuah perubahan besar dalam strategi pembangunannya, di mana pemerintah Korea Selatan mengumumkan bahwa SYEDP yang ketiga ini berfokus pada industri ringan dan berat, baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan. Sehingga selain itu di Korea sendiri ada juga berkembang sebuah bisnis yang dirancang oleh para cebol. Cebol ini adalah sebuah kekuatan atau orang-orang yang memiliki pengaruh yang besar, di mana bisnis tersebut memiliki ciri-ciri yang berbeda. Yang pertama, bisnis yang terdiversifikasi di beberapa sektor yang berbeda, termasuk itu sektor manufaktur ringan dan juga beras, kemudian layanan terhadap non-perbankan dan juga retail. Yang kedua adalah struktur bisnis vertikal dengan kepemilikan yang kuat dilakukan oleh pendiri dan keluarganya, dan yang terakhir adalah merek global. Selanjutnya, slide ini menjelaskan dua subbagian dari materi kemitraan pengembangan negara bisnis yang kuat dalam HCI Drive. Yang pertama, bagaimana perkembangannya pada tahun 1997-an, di mana negara berkembang ini membutuhkan mitra yang dapat memberikan industri berat dan kimia, yang bisnis swasta itu membutuhkan negara untuk mengambil keuntungan dari penyediaan akses preferensial negara ke modal dan juga teknologi melalui HCI.
Perkembangan negara terus menguat selama tahun 1970-an dengan kontrol kuat dalam hubungan mereka dengan bisnis swasta. Negara berkembang terkadang juga menggunakan langkah-langkah pemaksaan untuk mendisiplinkan bisnis swasta, termasuk menggunakan cara kredit pajak, penarikan kredit bank, dan sebagainya. Kemudian bagian 2 ini membahas bagaimana drive HCI dengan kebijakan industri. Di sini dijelaskan bahwa Presiden Park membuat pengumuman untuk the development of civil and chemical industry pada 13 Januari tahun 1973 yang menunjukkan betapa kuatnya Presiden Park ini menghargai HCI. Hal ini juga terbukti dengan pengadaan pertemuan rutin untuk melihat apakah HCI ini terlaksanakan dengan efektif dan tepat waktu. Sehingga di sini dihasilkan 6 industri target yang dipilih oleh HCI untuk negara berkembang. Yang pertama adalah industri baja dan besi, kedua adalah logam bukan besi, ketiga mesin, keempat pembuatan kapal, kelima peralatan listrik dan elektronik, yang terakhir adalah petrokimia. Karena itu, pertumbuhan luar biasa oleh Cebol juga dipilih juga berkontribusi dalam pembangunan ekonomi dan pendalaman industri pada tahun 1970-an. Next, kita masuk pada subbab baru, yaitu mengenai pada tahun 1980-an, di mana mengubah dinamika kekuatan bisnis negara. Pada tahun 1990-an ini adalah masa pergolakan sosial, di mana ekonomi dan politik yang besar terjadi di Korea Selatan. Hal ini juga ditandai oleh salah satu peristiwa yang menyedihkan, di mana Presiden Park akhirnya terbunuh pada tanggal 26 Oktober 1979, dan ini sekaligus menandakan berakhirnya kekuasaan yang otoriter. Pembangunan ekonomi yang sukses pada tahun 1960-an dan 1970-an ini adalah karena negara berkembang dengan kuat, dan juga kelompok bisnis besar itu sangat membantu, yang dikenal sebagai Cewol. Buruh yang sebagian besar ditekan dalam hak politik dan upah mereka pada tahun yang sama juga tumbuh dalam jumlah dan serikat pekerja. Dengan demikian, banyak sekali tekanan yang masuk dari seluruh pelosok ekonomi dan masyarakat. Di antaranya ini ada 3. Yang pertama, Cebol meminta agar negara berkembang melonggarkan kontrol ketatnya atas bisnis swasta. Yang kedua, di sini buruh meminta agar hak politik mereka untuk berkumpul harus dihormati dan upah yang mereka dapatkan itu harus dinaikkan. Dan yang terakhir adalah mahasiswa, pekerja, dan kelas menengah menuntut agar demokrasi ditegakkan, yaitu dengan pemilihan presiden yang bebas dan terbuka. Selanjutnya kita masuk pada subbab dari bagian tahun 1980-an, di mana yang pertama ada komprehensif ke perkembangan terbatas. Presiden Chung sebagai presiden terpilih selanjutnya menanggapi bahwa perubahan pasar global dan tekanan domestik yang pasti akan melonggarkan kontrol ketat negara berkembang terhadap bisnis dan tenaga kerja. Presiden Chung memulai serangkaian langkah-langkah stabilisasi ekonomi dan liberalisasi yang juga membantu membedakannya dari para pendahulunya. Adapun beberapa langkah-langkah yang ditempuh oleh rezim Chung sendiri adalah yang pertama penargetan industri akan berubah dari memilih sektor sasaran untuk subsidi pemerintah yang besar menjadi pendukung industri tarif terbenam untuk pendaratan yang lunak. Yang kedua, bagaimana kebijakan pembangunan dan kebijakan industri akan mundur dibandingkan dengan kebijakan dari regulasi. Dan yang ketiga adalah dukungan langsung. Itu sangat penting dari negara pembangunan. Yang kedua ini, subbab kedua mengenai negara pembangunan yang demokratis. Dinamika kekuasaan antar negara dan bisnis itu berubah dari yang semula dominasi menjadi simbolis, dan yang sekarang terjadi adalah persaingan, di mana
bisnis swasta pada umumnya dan cebol pada khususnya ini telah menjadi kekuatan yang sangat besar dan sangat matang untuk bergantung pada sumber daya negara. Namun terlepas dari keberadaannya tersebut, perekonomian Korea Selatan ini terus bertumbuh sehingga mencapai tingkat pembangunan dan demokrasi yang tinggi. Selanjutnya, bagian 3, yaitu para cebol menjadi kekuatan global dengan merek global. Di sini ada beberapa cebol utama yang melanjutkan pertumbuhan mereka yang mengesankan, bahkan ketika dukungan negara berkembang itu sudah berkurang, di mana dominasi mereka di pasar domestik terus berkembang, meningkat dari waktu ke waktu, bahkan kurang dari 10% pada tahun 1970-an. Banyak cebol Korea Selatan sekarang menjadi tuan rumah dari merek-merek terkenal. Misalkan yang tidak asing adalah Samsung, Hyundai, dan juga LG. Yang terakhir adalah mengenai bagaimana UMKM yang didominasi cebol dalam ekonomi Korea Selatan. UMKM Korea Selatan menerima lebih sedikit subsidi pada fase awal pembangunan karena mereka mengatakan rencana pembangunan nasional strategi pemerintah yang tidak kondusif bagi UMKM. Namun di sini perlu kita ingat bahwa UMKM ini menempati tempat yang sangat penting dalam perekonomian dan masyarakat Korea Selatan. Dan pemerintah juga memiliki banyak sekali upaya untuk mendukung kemajuan UMKM. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir, yaitu mengenai kesimpulan dan juga rekomendasi untuk SSA atau negara-negara Afrika Sub-Sahara. Di mana di sini dapat kita ambil beberapa pelajaran yang mengenai pengalaman Korea Selatan yang relevan bagi negara-negara SSA di abad ke-21 ini. Yang pertama, negara pembangunan yang komprehensif berguna pada fase awal pembangunan ekonomi ketika lembaga-lembaga lain termasuk bisnis swasta belum berkembang. Yang kedua adalah negara pembangunan yang komprehensif ini harus memiliki beberapa kekuatan di bawah kendalinya yang dapat digunakan untuk menarik perusahaan swasta agar sesuai dengan perencanaan pembangunan nasional. Dan yang ketiga adalah bagaimana keadaan perkembangan yang komprehensif akan mengurangi kontrol dan dukungan langsungnya kepada bisnis swasta. Sehingga kita sampai pada bagian kesimpulan dari materi pada bab ini, yaitu negara otoriter bukanlah resep untuk pembangunan ekonomi yang sukses. Sebaliknya, negara pembangunan yang demokratis harus dipelajari untuk memberikan negara sebuah pengalaman yang tentu saja berdampak pada pengurangan kemiskinan dan meningkatkan pembangunan ekonomi negara yang tersebut. Di sini Korea Selatan dan ekonomi Korea Selatan dan bisnis swasta terus berkembang di era negara berkembang yang demokratis. Faktanya selama periode ini kita menyaksikan bagaimana pertumbuhan Korea Selatan dari semula negara yang miskin menjadi sampai sekarang dikenal sebagai negara maju. Jadi kita bisa mengambil sebuah hikmah dan pelajaran dan bisa sangat relevan ditetapkan pada negara-negara SSA pada abad 21 ini. Demikian materi yang dapat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada teman saya, kepada pemateri selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.